kekerasan nggak boleh kami lakukan, tetapi anak-anak memainkan sesuatu yang seharusnya tidak mereka mainkan, misalnya permainan game-game yang ada ditawarkan di dalam sosial media itu berbau kekerasan. Usia berapa? Putra-putri kami yang terpaling besar itu 15 tahun SMP, tapi di pondok jadi hanya dibatasi menggunakan HP 1-2 jam per minggu gitu. Tetapi ada 3 anak lagi kami, keluarga besar. Kenapa tidak bisa ditiru yang seperti di pondok itu? Seharusnya butuh perjuangan. Namanya komitmen dan konsistensi. Kuncinya itu. Kalau boleh saya menyarankan anak hanya boleh pegang HP di hari Sabtu Minggu untuk main, itu pun tidak lebih 3 jam. Siap. Insya Allah Bu, apa yang disampaikan kami akan coba usahakan lagi untuk sosialisasi ke seluruh orang tua agar bagaimana betul-betul membatasi. Tidak boleh sekali aja ibu ke ngalak selesai itu. Iya betul Bu, anjur. Iya. Karena kan ibu tidak mau anaknya repot, nangis gitu. Padahal Pengaruhnya tuh ya. Dan kami juga banyak hal yang kami lihat dari anak-anak, kita harus melindungi anak-anak agar bisa melahirkan generasi yang lebih baik. Dari HP itu sendiri ternyata misalnya sedikit aja ada hal yang berbau pornografi itu lengket di memori anak-anak. Karena putus urat di depan nih. Bahaya itu. Dan belum lagi dari makanan yang mereka makan, mereka cenderung suka makanan yang dibeli, yang pada pengawetnya, pewarna yang tidak aman untuk mereka konsumsi, padahal gizinya juga tidak seberapa. Kami juga melihat itu dan kami terus terang saya berpikir, saya takut sekali kita akan melahirkan anak-anak kita menjadi generasi yang hilang gitu. Karena dari makanan, dari apa yang mereka lakukan, apa yang mereka konsumsi, itu banyak yang sangat berisiko membuat anak menjadi sesuatu yang tidak kita harapkan. Ini dibius suaranya anak-anak itu kan sama HP. Blokis yang terbanan HP. Iya. Makanya. Dan terima kasih banyak atas segala bantuan yang diberikan dan mohon dukungan atas seluruh kegiatan Bunda PAUD yang diperuntukkan untuk melindungi anak-anak, menyelamatkan anak-anak ini agar mereka menjadi generasi yang hebat. Terima kasih banyak Sip Dirjen, Ibu Kepala Dinas KB Provinsi dan Dinas DP2 KBP 3A Kabupaten Sumbawa. Terima kasih. Kami sampaikan, nanti kami akan sampaikan ke Ibu. Mungkin itu ada yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tantangan Kalau anak-anak sedikit yang terpapar, tapi dampaknya memang ada. Pernah di pertengahan tahun juga sampai kami juga berkoordinasi ke provinsi waktu itu, kedua orang tuanya terpapar. Waktu itu orang tuanya diisolasi masih di hotel suci. Nah, anak ini harus kemana begitu? Ke keluarganya juga, keluarganya takut gitu waktu itu. Tapi alhamdulillah dibawa berkunjung, misalnya ketemu orang tuanya juga, alhamdulillah tidak sampai kontak. Namun yang penting dia tahu orang tuanya ada di sini waktu itu. Dan baru-baru ini juga dari petugas rumah sakit ya ada yang terpapar juga, tapi alhamdulillah anak-anaknya aman. Kalau dari segi kesehatan mungkin apa ya, tidak terlalu banyak, tapi ini memang dampak dari COVID ini di Sumbawa terjadi kekerasan. Terus baru-baru minggu kemarin anak-anak SMA di depan Taman Gendangelis itu juga ada terlibat tawuran, perkelahian. Terus di bulan kemarin juga di wilayah Muyumbulu usia SMP perempuan dan yang perempuan berkelahi gara-gara apa ya, gara-gara ucapan dan gara-gara yang diperbutkan laki-laki yang diperbutkan itulah enak jadi laki gambarannya. Jadi tidak hanya dari segi kesehatan yang kita khawatirkan, tapi perilaku anak-anak kita juga dari dan ke sekolah gitu. Kalau yang SD insya Allah aman begitu, karena memang di antara orang tuanya komunikasi guru dengan orang tua juga melalui grup WA. Ketika anaknya jam segini
sudah boleh diantar, baru orang tua mengantar. 10 menit lagi anak bisa jemput, segera datang gitu kan, langsung dijemput. Jadi tidak ada celah anak-anak untuk menunggu lama di sekolah. Tetapi yang SMP, yang SMA ini yang mengkhawatirkan juga begitu. Sudah diantar lagi Iya. Tapi semuanya dari pihak Dikbud yang di Betuburan itu ya sudah langsung clear, sudah selesai masalahnya. Kami juga langsung waktu itu berkunjung ke SMA 1 Mehulu. Kebetulan di sana juga ada orang yang terlibat di perkelahian itu. Sudah kami coba dialog itu dengan Bapak Kepala Sekolah juga, jadi sudah selesai. Jadi kalau dia ada langsung gitu, jadi bagaimana mungkin dengan Dikbud dan Kementerian PDDA di tingkat pusat harus ada semacam aplikasi yang baku lah untuk anak-anak kita ini tingkat SMP, SD, SMA begitu. Jadi terima kasih. Cuman sekitar Mei Juni itu jadi karena dulu anak-anak mengakses alamat yang sama itu jadi lambat, tidak bisa masuk. Maka itu kenapa juga sekarang akhirnya diberikan wewenang ke sekolah, muncullah bantuan-bantuan paket pusat dari kementerian. Gitu kan. Harapannya sebenarnya sekolah bisa mengatur itu. Sekarang diberikan pulsa untuk belajar, tapi ternyata ada juga teknologi yang bisa mengkonversi pulsa itu menjadi menjadi paket umum. Dulu kan disewa paket itu cuma untuk belajar, nggak boleh digunakan paket ini untuk game. Ternyata anak-anak lebih pintar, mereka bisa mengkonversi ini, paket ini dikonversi menjadi paket umum yang bisa untuk main game. Memang ini kendalanya Bu, anak-anak kita jauh lebih pintar dari yang kita pikirkan. Saya juga tidak bisa mengerti bagaimana. Sekarang mereka sudah berikan pulsa 100.000 pulsa untuk anak-anak untuk belajar dengan gurunya itu. Apakah ada WA atau ada pakai Zoom. Tapi ternyata teknologi semakin Anak-anak ya. Ini tantangan tersebut. Pintar. Iya, oke. Aduh, masalah kita banyak. Yang ada. Ya selanjutnya silakan Pak penyerahan bantuannya, medianya. Kira-kira ini menghalangi kita bisa ya? Iya bisa. Mana dulunya? Kok nggak masuk bantu foto-foto? Ayo Pak. Dulu dia itu mana? Betul, panggil.